Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. A few moments later. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis. Nedi hikung mani meng o aduna awasai o hep mani ale bale ko anton deru welo welo awasikun parta awa sikun nanali awa hare ko awani kakabaan o si Allah jadi walai ko labi. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Telur jangan bikin dadar. Telur harus utuh, ceplok. Yakinkan tidak ada lagi telur dadar atau telur apa itu. Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun, terjangkau di semua bidang. Tapi faktanya apa? Omon-omon, ya. Dung pret, anak kodok disangka kampret. Siapa melirik pasti kepelet. Dapat modal jangan kaget. Pret. Sing arep dicoblos nomor piro, Le? Rakyat Indonesia semakin gerah ya dengan apa yang dikatakan seorang Prabowo Subianto ketika pidato-pidatonya itu malah menggugah kemarahan masyarakat. Marah iya, kadang-kadang kepengen ketawa iya, karena dari apa yang dikatakannya kadang-kadang tidak sesuai dengan backgroundnya sebagai seorang yang mempunyai ilmu tata negara. Bahkan kemarin sangat viral sekali ketika orang yang meritik bahwa beras mahal itu harus nanam sendiri. Tentu saja apapun dari alasan seorang presiden ketika rakyatnya mengkritik, nggak boleh dong berkata seperti itu. Ingat, dari beras yang mahal baik bagi petani, jelas itu sangat positif. Tetapi bayangkan dari apa yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan pajak, terus kemudian dari berbagai cara untuk menarik pajak, itu kan sangat luar biasa. Padahal rakyatnya
gajinya cuman biasa aja, nggak pernah naik, jarang naik, tetapi semua serba naik. Beras mahal, petani oke, tetapi apa yang tidak bekerja sebagai petani, tidak mempunyai sawah, hanya sekedar buruh, apakah bisa memenuhi dengan beras yang cukup mahal? Bagaimana dengan swasembada beras? Dan apakah benar itu berfungsi bagi negara kita yang agraria? Nah, itu yang perlu kita sayangkan guys. Dan seperti apa selanjutnya kita lanjut. Kocak guys, kocak asli. Prabowo dipermalukan sama masyarakatnya sendiri. Nih, tonton nih. Kocak. MBG makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Langsung mengalihkan pertanyaan. Maksa banget sih, sangat penting. Kan Bapak tadi nanya MBG bermanfaat atau tidak. Nah, serempak tidak. Mungkin ngarep dia bakal bermanfaat, bakal MBG ini programnya bagus. Nggak tahu ya, faktanya saya lihat sendiri Pak. Tidak, serentak itu kan. Pas itu Prabowo gimana mukanya ya? Kayak seruan jawabannya tidak. Mukanya taruh di mana? Langsung ya loading di sini ya. Apa gitu untuk mengalihkan kemaluannya gitu ya, kemaluannya apa sih? Mengalihkan ya itu deh malunya gitu. Langsung MBG itu bermanfaat buat anak-anak kita. Masa mah ya? Pak, yang nilai itu orang. Kalau masyarakatnya bilang tidak, ya harus dihargai, harus dibenahi. Jangan maksa untuk baik. Karena semua kan yang nilai itu orang. Program itu yang nilai masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak, ya jangan maksa. Minta penilaian. Bila masyarakatnya tidak, maksa. Pokoknya MBG harus baik, harus sukses. Ribuan siswa keracunan itu nggak ada apa-apanya dibanding pengeluaran MBG, begitu kan? Maksa banget, keracunan nggak ada apa-apanya dibanding pengeluaran MBG. Kocak. Teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Entot perut. Pasukan tempur itu anggotanya itu harimau semua. Kalau kita tidak harimau, kacau itu. Nah, 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan semua. Betul. Tapi 1000 kambing dipimpin harimau, kambingnya akan mengaum semuanya, saudara-saudara. Apalagi harimau dipimpin oleh harimau. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Memang seperti yang kita ketahui ya, Prabowo Subianto mungkin adalah seorang presiden yang saat ini paling disorot ya. Dari kemarin sejak era Jokowi boleh dibilang tidak terlalu buruk. Buruk iya, ada suatu dampak yang berkepanjangan bagi kita ya. Terutama ketika dari apa yang dikatakannya itu selalu berbanding terbalik dengan kenyataannya.
Terlebih ketika masih ingat betul ya, Pak Jokowi mengatakan ketika dia ingin kembali ke Solo dan menjadi warga biasa, tetapi apa yang dilakukan malah justru luar biasa. Seolah-olah menjadi tetap seorang atasan Prabowo Subianto, dan Prabowo Subianto tampaknya seperti seorang yang sedang mabuk dengan pidato-pidatonya dan kemudian tidak mempunyai empati kepada masyarakat bahwa apa yang dikatakan itu menyakiti masyarakat. Bahkan ini menjadi olok-olokan dan menjadi hiburan ya dari masyarakat. Memang karena saking keselnya dari apa yang dikatakan Prabowo Subianto, seolah-olah dia mengatakan apa yang dikatakan selalu benar, dan apa yang disampaikan kepada masyarakat seperti survei-survei, kemudian data-data yang disampaikan dari bawahnya itu selalu tepat dan selalu benar dan tidak mau disalahkan. Dan kemudian apa yang dilakukan Prabowo Subianto ketika dikritik malah justru dia seolah anti kritik. Ingat betul ya bahwa Prabowo Subianto pada waktu pertama kali menjabat bahwa dia itu senang dikritik, tetapi ketika menjadi presiden apakah benar ya? Bahkan ketika masyarakat mempunyai sebuah kritikan tersendiri saja gitu ya, ketika seolah-olah menjatuhkan Prabowo Subianto, dia kayak orang marah gitu guys ya. Dan bahkan dari pejabat-pejabat lain mungkin ya, atau mungkin pengamat politik yang mengkritik ya gitu ya, dia seolah-olah kayak pasang badan gitu ya, dan tidak mau disalahkan. Seharusnya sebagai dari seorang presiden, seorang kepala negara, ketika dikritik ya kemudian dari hal yang disalah masyarakat, dia itu mencari solusi ya, memberikan solusi, memberikan sebuah dari statement yang ada suatu bobot agar dari suatu yang dikeluhkan itu mendapatkan sebuah pencerahan. Tetapi di sini enggak ya. Bayangkan ketika cabai malah mahal ya, kita suruh nanam cabai. Ketika dari beras mahal, kita suruh tanam padi. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah ketika masyarakat sedang mempunyai kesusahan dengan bayar pajak, kenapa mereka ngutang terus gitu ya, dan kebijakannya gagal terus, dan kemudian tidak ada suatu dari efisiensian dan kemudian dari suatu tindakan yang sungguh-sungguh dari para koruptor gitu ya. Bahkan dari orang-orang yang mengkorupsi MBG itu ada macam aja guys ya. Bahkan ketika dari ada suatu kesalahan dari Jampitsus saja seolah-olah dibuat drama, dan itu terus saja membuat masyarakat semakin keheran gitu ya. Masyarakat kecil hanya sekedar menonton dari drama-drama atau statement pejabat yang konyol, tetapi mereka seolah-olah kayak orang punya power, tidak sama sekali tidak bisa disentuh dan menakut-nakuti masyarakat. Jika mengkritik, nasibnya akan miris. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.